A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir. Masih surat Luqman. Baru bagian 2 yang mengikuti pembagiannya dari penulis kitab At-Tafsirul Munir ini, penafsirannya, yang menafsirkannya dibagi itu ya, dibagi-bagi. Bagian yang pertama surat Luqman ini dari ayat 1 sampai 5. Ya, sebentar nih, mana ini cirinya nih? Kemudian bagian yang kedua dari ayat 6 sampai ayat 9. Nah, bagian 2-nya sudah selesai, ayat 6 sampai ayat 9. Nah, di mana ini bagian-bagian pentingnya nih ya, kesimpulan pelajarannya nih ya, yang harus didapat nih dari ayat-ayat tersebut. Bagian-bagian yang pentingnya dari ayat 6 sampai ayat 9. Jadi ayat 6 yaitu tentang lahwal hadis. Nah, di mana kan Allah menyebut lahwal hadis itu dijadikan Al-Quran ditukarkan dengan lahwul gitulah, lahwul atau lahwanya lahwul hadis, yaitu di ayat yang ke-6 ya, wa minan nasi mayyashtari lahwal hadis. Di antara orang-orang ada yang membeli lahwul hadis. Nah, lahwul hadis itu adalah segala sesuatu yang memalingkan. Bahkan kalau ini menyebutnya kullu batilin alha anil haqqi wal khair. Ya, segala sesuatu, segala kebatilan yang memalingkan, melalaikan, membelokkan, mengalihkan dari al-haq. Al-haq itu ini ringkasan ulasan itu dari bagian yang kemarin. Nah, al-haq itu adalah apa yang datang dari Allah. Itu ada beberapa ayatnya yang redaksinya kurang lebih al-haqqu min rabbika. Al-haq itu dari Tuhanmu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu termasuk orang yang ragu tentang al-haq tersebut. Nah, lahwul hadis itu adalah segala sesuatu yang mengalihkan, memalingkan, memindahkan, membelokkan manusia dari al-haq, dari apa yang datang dari Allah. Nah, kalau orang kafir tetap ya ke sana sebetulnya kan. Kalau orang kafir pasti lahwul semua, lahwul hadis semua, karena al-haqnya yang dari Allahnya oleh mereka sudah ditolak seluruhnya. Ya, oleh orang kafir al-haq itu apa yang dari Allah itu Islam ya, apa yang dari Allah itu kan Islam. Apa yang dari Allah Islam itu ditolak mentah-mentah, ditolak seluruhnya. Maka yang dijadikan pegangan ya apalah untuk orang kafir itulah lahwul hadis semuanya. Kebatilan semuanya, nggak ada yang benar semuanya. Karena yang benar itu adalah al-haq. Sementara kullu batilin alha anil haq. Lahwul hadis itu adalah segala sesuatu. Nah, beragam. Kalau macamnya beragam, bisa bisa dongeng,
Ya bisa dongeng, bisa puisi, bisa apa namanya, film, bisa sinetron, bisa apapun lah pokoknya yang bukan al-haq. Nah, kalau orang kafir ya hidupnya hanya berkutat dalam hal-hal seperti itu karena al-haqnya oleh mereka sudah ditolak. Makanya orang kafir mah karena sebutan teh karena naonnya semacam karena hiburan kan, fun itu kan digedekeun kan itu kanu kitu teh. Nah, itulah lahul hadisnya, itu satu hal yang sangat penting. Nah, semestinya nih ya. Ini coba kalau kalau kita melihat ini juga berulang-ulang ya saya sampaikan nih ya. Kalau orang-orang Palestina, orang-orang di Gaza kan anak-anak kecil itu sudah ke al-haq, berarti anak-anak kecil itu sudah anak-anak PAUD bun kalau di kita mungkinnya anak-anak PAUD itu sudah anak PAUD atau anak TK gitu sudah membimbing hafalan Al-Qur'an adik-adiknya umur berapa. Nah, kalau di kita susah, agak susah rupanya, sangat susah, mungkin bukan agak lagi ya. Karena anak-anak di kita ini mau diarahkan ke seperti lah, misalnya seperti anak-anak di Gaza ya, umur berapa itu pokoknya sejak bicaranya saja belum lancar itu sudah ayat Quran, hadis. Jadi usia PAUD itu hafalannya sudah banyak. Nah, anak-anak di kita susah karena lingkungan kan di kita tidak seperti di Gaza. Kalau lingkungan di Gaza semuanya demikian. Di antaranya dan di Gaza mau tempat ulin, datra arulin. Jadi tidak ada tempat main. Masjid yang penuh, madrasah yang penuh dari berbagai kalangan. Ini pernah saya lihat tayangannya di satu masjid. Beres sholat berjamaah itu ada polisi, ada dokter, ada dosen, ada pedagang, ngumpul mereka ini ngarapalkeun Al-Quran. Mereka itu menghafal ayat-ayat Quran. Padahal bisa sebetulnya kalau dibudayakan demikian. Nah, anak-anak kita susah lantaran babaturan ngajak kulin. Aduh. Mun babaturan teh ngajak ngaji atau ngajak hafalkeun Quran kan henteu. Ini di antara kendala mungkinnya ini nih untuk inilah hawul hadis. Apalagi kan sekarang ini anak bahkan anak belum sekolah nih ya sudah usia apa sebutannya usia PAUD, usia TK. Mereka sudah lebih paham soal gadget, soal HP karena main game. Aduh, mereka ini khatam. Tapi kan itu karena memang dibiasakan demikian, jadi diarahkan ke coba hafalkan surat Anu susah. Nah, karena sudah terbiasa dengan ya sudah terbiasa ini pikirannya apa namanya perasaannya atau apanya sudah ke kalau pegang HP game sudah seperti itu. Dan semuanya kan game itu siapa yang buat? Orang kafir. Ya karena kenapa mereka demikian? Karena al-haq oleh mereka itu sudah ditolak. Nah, sehingga lahul hadis lah semuanya yang orang kafir itu berkutat apa namanya berkutat gitunya apa namanya berkecimpungnya lahul hadis al-haqnya ditolak. Nah, yang parah itu adalah orang Islam terbawa, orang Islam ikut-ikutan. Coba ini bandingkan. Kalau orang Gaza terkontaminasi nggak? Orang Gaza itu kan diisolasi. Anggaplah orang Gaza nggak kenal, nggak tahu dunia luar. Karena di benteng itu ya di benteng sedemikian rupa. Terutama kan karena memang membudayakan sebetulnya. Karena mereka juga punya gadget, punya HP sama. Tapi kan masalahnya
dibudayakan, di semuanya itu dimulai dari rumahnya masing-masing. Tadinya sangat ini yang sangat pentingnya tentang lahwul hadis lah itunya yang penting dalam bab yang kemarin dari ayat 6 sampai ayat 9. Nah, adapun dia yang berikutnya yaitu ini kesimpulannya jadi sangat penting nih. Inna min a'zamil jaroimi al i'radu an sima'il qur'ani kalamillah. Di antara dosa besar itu adalah berpaling dari mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Bukan hanya mendengar sih, intinya berpaling dari Al-Qur'an. Karena yang pokok adalah memahami dan mengamalkannya. Ya, memahami dan mengamalkannya. Kalau hafal Al-Quran, hafal ayatnya gitu ya bagus. Tapi itu kan tidak sampai ke tujuan apa namanya pokok, malahnya tujuan pokok, tujuan utama gitu. Allah menurunkan Al-Quran itu untuk apa kan? Untuk kehidupan. Ya kan, untuk kehidupan artinya untuk supaya Al-Quran itu dijadikan pegangan dan landasan di seluruh aspek kehidupan. Kalau hanya dihafal saja ayatnya tanpa diamalkan, belum, artinya ya itu baru tahap awal. Kalau begitu, kalau baru hafal itu baru tahap awal, karena pada akhirnya, pada pokoknya tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu untuk diamalkan. Nah, ininya yang dosa terbesar itu adalah sikap berpaling dari Al-Quran. Karena masalah demikiannya, mestinya Al-Quran itu dijadikan pegangan, landasan, itu kan tuntunan di seluruh sendi, di seluruh aspek kehidupan. Nah, ini malah berpaling. Nah, maka di antara dosa besar itu adalah berpaling dari Al-Quran. Kalaupun sebutannya kalaupun tidak kafir, karena kalau yang berpaling benar-benar berpaling menjauh itu orang kafir ya. Yang benar-benar berpaling menjauh itu meninggalkan Al-Quran itu sebetulnya kan orang kafir. Sehingga mereka kemudian kan agama sendiri, agama ya mereka sendiri. Kemudian ajaran mereka sendiri. Nah, tapi sikap seperti ini, ya kalau itu terjadi pada orang kafir, kita nggak bisa nyebutnya, kita mengatakan ya wajarlah kalau mereka demikian. Kalau orang kafir demikian, malah bukan wajar lagi, ya seharusnya. Ya seharusnya kalau orang kafir itu berpaling dari Al-Quran, karena kan mereka menolak. Nah, ya sebetulnya kan yang amat disayangkan itu, tapi masalahnya jadi sama. Dosa adalah dosa besar apabila berpaling, menghindar, menjauh dari Al-Quran. Meskipun itu orang Islam. Nah, apa ada gitu orang Islam yang demikian? Kan banyak orang Islam di ayatnya juga ada yang menunjukkan demikian. Barang siapa yang menetapkan sesuatu bukan dengan apa yang Allah tetapkan, maka Allah menyebutnya dua. Ada kafir pasti, satu lagi Allah menyebut mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik itu adalah orang yang membuat jalan sendiri di luar jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, kalau untuk hal yang seperti ini kan orang Islam juga banyak. Dan itu adalah dosa besar gitu ya. Berpaling, menghindar, menjauh, artinya kan tidak mau hidupnya itu diatur
oleh Al-Quran, tidak mau hidupnya itu berlandaskan Al-Quran, sehingga ya menjauhlah dari Al-Quran. Nah, sekira itulahnya yang kesimpulan dari bagian 2 ayat 6 sampai 9. Yang terpenting adalah satu, tentang lahwal hadis. Sebetulnya lahwal hadis itu sekali lagi apapun, segala sesuatu, artinya ya yang memalingkan, menjauhkan, melalaikan, melenakkan itu dari al-haq, dari Al-Quran. Ya segala sesuatunya yang sebutnya apanya, melenakkan, membuai, melalaikan, membuai, sehingga melenakkan, melupakan Al-Quran. Dan yang keduanya, bersikap demikian itu termasuk dosa besar. Kalau orang kafir seharusnya mereka demikian. Tapi kan orang Islam, kalau orang Islam berarti kan tidak kalau orang Islam kan sebaliknya. Kalau orang kafir memang seharusnya demikian. Orang kafir itu adalah orang-orang yang mengingkari, menolak Al-Quran. Nah, kalau orang Islam kan tidak semestinya, tidak seharusnya. Kalau orang Islam seharusnya, kalau orang kafir seharusnya, kalau orang Islam tidak seharusnya bersikap demikian. Tapi sama saja akibatnya, karena tadinya hal tersebut itu adalah dosa besar. Mau kafir, mau muslim, kalau berpaling, menghindar, tidak mengikuti, tidak mengikuti Al-Quran, maka mereka itu berdosa besar. Nah, Allah menyebutnya yang tadinya orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang fasik. Fasik itu artinya membuat, menentukan, mencari, membuat, menentukan jalan sendiri di luar apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini juga sama kan, kalau orang kafir seharusnya demikian. Masa orang kafir mengikuti jalan Allah? Nah, orang Islam teta gitu kan, kalau orang Islam tidak seharusnya kan, kalau orang Islam itu tidak boleh demikian. Nah, sekarang bagian ketiga. Ini masuk ke bagian ketiga ayat 10 dan 11. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Nah, ayat 10 lumayan panjang ya dibandingkan dengan ayat sebelumnya nih. Ini masih sambungan sih sebetulnya ya. Ayat 10 barusan. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Nah, ini ayat 10 ya. Ayat 9 itu diakhiri dengan ini ayat 9 nih yang kemarin. Menerangkan orang-orang yang masuk surga, khalidina fiha. Orang-orang yang masuk surga itu abadi di dalamnya. Wa'dallahi haqqan, sebagai janji dari Allah yang pasti, yang yakin benarnya. Wahwa, nah sekarang ini sudah menyebut Allah, bukan lagi tentang orang yang beriman, bukan lagi tentang surganya, tapi di ujung ayatnya itu menerangkan tentang Allah. Kalau ini ayat 9 ya, khalidina fiha itu menerangkan mereka yang masuk surga. Khalidina fiha, mereka itu abadi di dalam surga. Ya, di dalamnya itu di dalam surga. Wa'dallahi haqqan, di mana surga itu adalah janji Allah yang yakin, yang pasti benarnya. Wa huwal azizul hakim, Allahnya yang terakhir disebut. Nah, ini ayatnya luar biasa. Ini yang sebelumnya menerangkan para penghuni surga. Pernyataannya adalah mereka abadi di dalamnya, di dalam surga. Kemudian kalimat berikutnya di ayat 9 itu adalah
janji Allah. Nah, itu yang yang ditonjolkan. Ya, surga itu adalah janji Allah yang pasti benarnya. Nah, di bagian akhirnya wahwal azizul hakim, Allah menyebut menerangkan tentang Allahnya, wahwa dia itu al aziz yang maha perkasa, yang maha dahsyatnya kekuatannya tanpa batas. Kalau menyebut aziz itu dari akbarnya saja kan, Allah maha besar. Allah maha besar kan, akbar itu Allah maha besar. Ya, sebesar apa? Dan yang besar apanya? Wah, segala-galanya kan. Besar fisiknya iya, besar powernya, kekuatannya iya. Kalau secara fisik diantaranya akan digambarkan bahwa bumi itu nanti pada hari kiamat, ketika terjadi kiamat, bumi itu digenggam dengan tangan kiri kalau nggak salahnya, atau tangan kanan, lupa lagi, dengan sebelah tangan lah kalau kita menggambarkan tangan Allah dua. Bumi itu digenggam dengan tangan lalu diremas-remas. Lalu setelah masuk alam akhirat, maka bumi yang diremas-remas itu kemudian dihamparkan, maka nah itulah hamparan di alam mahsyar. Ya, hamparan nanti di mahsyar itu adalah bumi yang sekarang. Ya, bumi sekarang tempat tinggal manusia. Nanti ketika terjadi kiamat, bumi ini digenggam kemudian diremas-remas. Lalu setelah kiamat masuk alam akhirat, awal kemunculan manusia kan di mahsyar. Nah, hamparan di mahsyar itu itu bumi, adonan bumi itu seperti eta adonan jang martabak telur teh geuningan kan dikieu-kieu terus ya diputer-puter sampai nepi jadi rata, jadi apa, tipis lebar gitu kan. Nah, jadi Allahnya sebesar apa? Atuh bumi mah tinas muncik orang Sunda mah bumi mah dikitu gitu hancur. Jangankan oleh Allah, oleh malaikat. Nah, Allah yang aziz, Allah yang hakim. Duanya sifat Allah di sini. Aziz itu maha gagah, maha perkasa, maha kuat. Ya kan ukuran fisiknya saja. Di antaranya digambarkan demikian. Nah, suka ini ya. Kalau aziz, ya aziz itu maha gagah, maha perkasa, maha kuat, yang itulah powernya itu tidak tertandingi, tanpa batas. Apa sih pelajarannya kalau kita mengetahui Allah itu memiliki sifat aziz? Ya, Allah itu memiliki sifat aziz, dia maha kuat, maha gagah. Apa sih pelajarannya bagi kita? Oh, Allah itu begitu. Biasanya. Nah, itu tadi sok tahun ya, tidak mengambil kesimpulan, tidak mengambil pelajaran. Kalau kita mengetahui dan mengakui Allah itu aziz, maha gagah, maha kuat, artinya jangan sekali-kali berani melawan. Kenapa? Nggak akan kuat berarti. Jangan sekali-kali berani melawan. Kenapa? Nggak akan kuat. Itu kan Allah menyebutkan dirinya wahwal aziz, dan dia itu Allah di sini huanya kan. Dan Allah itu al aziz adalah yang maha gagah, maha perkasa, maha kuat. Nah, terus kita mau bagaimana? Ya, artinya jangan berani-berani melawan Allah. Emang kuat? Nggak akan kuat. Tidak akan kuatnya. Allah itu yang maha gagah, maha hakimnya. Satu lagi kan sifatnya maha hakim. Nah, disambung dengan khalaqas samawati bighairi amadin. Dia, nah di sini tidak disebut Allah karena Allahnya sudah disebut di bagian sebelumnya. Maka di sini yang disebut hanya kata kerjanya, menciptakan lapisan-lapisan langit. Bigoiri amadin tauraunaha, tanpa tiang.
Di sini Allahnya tidak disebutnya. Artinya sudah disebut sebelumnya. Allah dina ayat kasabarahan atau eta teh. Ini di ayat ke-6. Ya, di ayat ke-6. Di situ ada menyebut-nyebut Allah, kemudian di ayat ke-9 hanya disebut huwa, dia maha gagah dan maha bijaksana, maha hakim, artinya selalu benar ya. Hakim itu selalu benar. Itu ya kalau ada sifat Allah azizun hakim. Hakim itu artinya adalah hikmah. Allah itu selalu benar. Allah tidak pernah salah. Nah, maka di ayat ini hanya disebutkan apa yang dilakukannya tanpa menyebut kata Allahnya tidak dimunculkan lagi. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Menciptakan lapisan-lapisan langit bighairi amadin tarawunaha, tanpa tiang. Bagi manusia ya, tanpa tiang. Kalau di surat ini nih yang Abasa, surat Abasa teh surat teh An-Naba. Wa banaina nanti teh wa banaina fauqahum sab'an syidada. Ya wa banaina. Nah, ini kata ini ya, wa banaina fauqahum teh. Ari ker alah, nah teh wa banaina fauqahum sab'an syidada. Nah, Allah membangun. Ini kata ini yang digunakan oleh Allahnya, wabanaina, kami membangun. Nah, jadi langit itu ibarat langit-langit. Langit itu ibarat ya, langit-langit ini apa? Plafon. Langit itu ibarat langit-langit. Ya, ini lantainya, kemudian ini langit-langitnya. Dunia itu lantai, hamparan bagi manusia, kemudian di atasnya apa? Langit-langitnya itu langit yang asli. Kalau langit-langit sebuah bangunan, ini kan ya misalnya masjid ini kan ada lantainya. Ini kan ada plafonnya, ada langit-langitnya. Ada tiangnya nggak yang menjaga langit-langit ini sehingga tetap diam? Ya, kalau bagi langit-langit masjid ini kan ada yang menyangga. Ya, yang menyangga apakah tiang atau tembok gitulah. Sehingga langit-langit plafon itulah dari masjid ini tidak ambruk karena ada yang menahan. Nah, sementara bangunan yang berupa langit yang sesungguhnya nih bagi manusia, langit yang sesungguhnya. Di mana langit itu di ayat tadi disebutnya diantaranya kan wabanaina fauqakum, dan kami membangun di atas kalian itu 7 lapis langit. Itu bangunan yang Allah bangun sebagai langit, bukan langit-langit, plafon itulah. Apa nyebut natunya? Ya plafon itu teh namanya. Ya plafon, kalau plafon bagi masjid ini bangun ini kan sebuah masjidnya, kita berada di masjid nih sekarang nih, ada lantainya, ada plafonnya. Nah, plafon masjid itu tidak jatuh karena ada penyangga, karena disangganya oleh tembok-tembok lah gitu di sekeliling masjid. Nah, kalau dunia itu adalah lantai bagi manusia hidup di dunia, nah, di ayat tadi menyebutkan Allah membangun di atasnya itu, plafonnya itu adalah 7 lapis langit. Nah, di mana plafonnya itu yang berupa 7 lapis langit itu tanpa tiang. Wa khalaqos samawati bighairi amadin tarawunaha. Kemudian satu lagi yang Allah menyebutkannya langit sebagai plafon, anggapnya bahwa langit itu sebagai plafon dari yang namanya bumi. Dengan kata yang sama, di surat nanti, surat Abasa atau surat apa?
Mana yang lebih sulit? Apakah menciptakan kamu atau membangun langit yang ukurannya surat nanti itu nomor anak gitu teh. Amis sama ubanaha teh. Atau no, apakah kalian Allah menciptakan, menghidupkan kembali manusia setelah matinya? Itu kalian pikir lebih sulit bagi Allah dibandingkan dengan bagaimana dulu Allah menciptakan dan membangun langit sebagai plafon dari rumah, dari bumi, ya dari bumi, dari dunia. Tata ayat teh no An-Nazi'atnya. Coba kita lihat lagi nih, An-Nazi'at ayat berapa? Surat keseberapa An-Nazi'at teh? Hari nama surat ayat keberapa sok? Surat ke-79 ayat 27. Ininya untuk ini sejalan nih. Karena di ayat ini khalaqas samawati, Allah yang menciptakan 7 lapis langit, karena jamak langitnya di sini nih ya, as-samawati itu jamak. Allah menciptakan 7 lapis langit bigoiri amadin, tanpa tiang. Itu apa sih maksudnya tanpa tiang? Emang langit itu perlu tiang? Itulahnya, emang langit itu perlu ada tiang? Nah, karena anggaplah langit itu, langit yang sesungguhnya yang 7 lapis itu, itulah plafon dari dunia, dari bumi. Nah, sementara manusia taunya ibarat ada sebuah bangunan, di situ ada plafonnya. Supaya plafonnya itu tidak ambruk, tidak runtuh, perlu penyangga. Itulahnya apakah berupa tembok atau tiang-tiang. Nah, ini nih. Ini di An-Nazi'at ayat 27-nya menggunakan kata ini juga. Antum asyadu khalqan abis samau banaha. Nah, kata banahanya nih ya. Apakah penciptaan kamu yang lebih sulit, lebih berat, lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya? Di mana langit itu kan gaib sih ya. Langit itu gaib. Di mana langit itu sama dengan dunia dalam arti itu tempat tinggal. Di langit ada penduduknya, ada penghuninya, ada yang tinggal di langit. Ada kehidupan di sana. Seperti di bumi yang kita tahu, di bumi kan ada kehidupan. Ada penghuninya, ada kehidupan di bumi, langit juga sama. Nah, di mana langit itu Allah posisikan itulahnya sebagai atap plafon itu dari yang namanya bumi, dan itu dibangun oleh Allah. Allah membangun lapisan-lapisan langit tanpa tiang. Jadi kalau langit itu tidak runtuh bagaimana? Karena nanti langit itu runtuh sebetulnya. Langit itu nanti akan ambruk, runtuh. Surat naon itu nerangkeun gitu teh. Langit itu akan demikian. Nah, kalau sejak dulu itunya, sejak mulai Allah menciptakan sampai hari ini, sampai ya nantilah kiamat, kehancuran alam raya kan, kalau kiamat kehancuran buminya, kehancuran langitnya, kehancuran seluruh alam raya itu terjadinya nanti pada hari kiamat. Nah, sementara sampai hari ini lah katakannya, sampai hari ini sejak Allah menciptakan dan membangun langit-langit itu sampai sekarang masih kokoh, belum ambruk, artinya ya, belum ambruk, masih kokoh. Padahal tidak ada tiang, padahal tanpa tiang. Ya, khalaqas samawati bighairi amadin. Allah telah menciptakan lapisan-lapisan langit itu tanpa tiang. Tarawnaha, seperti yang engkau lihat.
Padahal langit itu, kita lihat lagi nih, eh beberapa hadis lah ya tentang langit. Yang ini nih mungkin nih. Ini yang menerangkan jarak antara langit dan bumi itu sejauh 500 tahun perjalanan. Yang ini nih kalau nggak salah nih ya. Mana ya hadis hati perlu terus dicirian suka langit. Ini kalau nggak salah nih. Rasulullah SAW bersabda, kalau seandainya timah seperti ini, beliau menunjukkan seperti wadah kecilnya dikirim dari langit menuju ke bumi. Kalau wadah seandainya timah seperti ini, beliau menunjukkan sebuah wadah kecil. Kalau seandainya wadah seperti ini dikirim dari langit menuju bumi yang jaraknya sepanjang perjalanan 500 tahun. Tanpa tiang itu, ini kan tanpa tiang. Padahal langit dan bumi itu langit bumi itu sebagai lantainya, langit sebagai atap rumah dan bumi sebagai lantainya. Aduh, itu orang termiskin di dunia tuh. Jadi orang termiskin di dunia judulnya. Langit itu bumi itu hamparan manusia berpijak hidup. Kemudian langit itu adalah plafonnya, atapnya, langit-langitnya. Berapa jaraknya? Ini diantaranya. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi nih. Kalau timah seperti ini beliau sambil menunjukkan sebuah wadahnya yang terbuat dari timah. Kalau timah seperti ini dikirim dari langit menuju bumi yang jaraknya sepanjang 500 tahun perjalanan, niscaya ia akan sampai di bumi sebelum malam. Dan kalau seandainya ia dikirim dari puncak rantai, niscaya memerlukan perjalanan 40 tahun siang dan malam. Dan malam sebelum mencapai dasarnya atau kerasnya. Karena iya dari langit menuju bumi itu jaraknya sepanjang perjalanan 500 tahun. Sejauh apa? Sebesar apa? Nah, Allah menyebut di ayat ini, Allah menciptakan langit dan langit, 7 lapis langit itu tanpa tiang. Nah, kemudian ini nih, karena allazi khalaqa sab'a samawat. Jadi beberapa ayatnya, di banyak ayat Allah menciptakan langit itu sab'a samawat itu 7 lapis langit. Iya, sebetulnya saya mencari ini hadis yang menerangkan jarak antara langit dan bumi itu sejauh perjalanan 500 tahun. Kemudian jarak antara satu lapisan langit dengan lapisan langit lainnya, misalnya lapisan langit pertama dengan lapisan langit kedua, itu juga jaraknya sejauh 500 tahun perjalanan. Dan setiap lapisan langit itu dengan jarak yang sama. Kita baca saja riasnya lebar ya. Nabi SAW bersabda tentang ayat Al-Waqiah 34.
Rasul SAW bersabdanya tentang surat Al-Waqiah ayat 34, yaitu ayat yang bunyinya wa furushin marfu'ah, dan di dalamnya itu ada kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Ini di surga nih ya, Al-Waqiah nih. Di dalam surga itu ada kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Surat Al-Waqiah ayat 34. Beliau bersabda menerangkan ayat ini nih, kasur tebal lagi empuk. Berapa senti sih? Berapa senti? Mau di surga senti. Mun gitu dia spring bed. Sakitu ketebalan kasurnya. Nih kasur surga. Dan kasur-kasur tebal lagi empuk. Ya, itu yang ada di surat Al-Waqiah ayat 34. Beliau bersabda, tingginya seperti antara langit dan bumi, tah kasurna tuh ampun. Tingginya seperti langit dan seperti antara langit dan bumi, dan perjalanan antara keduanya selama 500 tahun. Nah, perjalanan langit dari bumi ke langit itu selama 500 tahun. Nah, kemudian lanjutannya, tingginya seperti jarak antara langit dan bumi. Beliau bersabda, tinggi kasur-kasur yang tebal dan empuk di dalam beberapa tingkat, dan jarak antara setiap dua tingkat seperti antara langit dan bumi. Bukan kasurnya, berartinya jarak, tetap jarak antara. Jangan mau sih di dio, kasur lagi atuh mau. Kasur dunia. Siapa sih yang bisa membuat kasur terbaik, yang kasur yang paling bagus gitulah? Ya, kasur yang paling bagus itu di bumi, di dunia buatan manusia itu yang seperti apa? Jangan dibandingkan dengan kasur surga. Ya, jangan dibandingkan dengan kasur surga. Nggak ada apa-apanya lah, nggak ada artinya gitu ya. Nah, itulah nyarinya jarak antara langit dan bumi sejauh perjalanan 500 tahun. Dan jarak semua lapisan langit itu sama. Dari bumi ke langit pertama sejauh jarak 500 tahun perjalanan. Dari lapisan langit pertama dengan lapisan langit kedua jaraknya sama, dan semua jarak antara lapisan langit itu sama. Dan di atas 7 lapis langit itu, saya cari hadis yang itu, sebetulnya di atas 7 lapis langit itu ada samudra, ada lautan di atas, wah di luar sana lah gitu aja, di atas 7 lapis langit. Bukan samudra yang ada di bumi. Kalau samudra yang ada di bumi, buminya saja sebesar apa kalau dibandingkan 7 lapis langit, kemudian di atasnya. Di atas 7 lapis langit itu ada lautan, ada samudra yang kedalamannya 500 tahun perjalanan. Ini 7 lapis langit, anggap hanya ini bumi, lapisan langit pertama, lapisan langit kedua, dengan jarak yang samanya masing-masing 500 tahun perjalanan. Ini lapis langit ke-7, lapisan yang terjauh dari bumi. Nah, di atas langit ini ada lautan, ada samudra yang kedalamannya sejauh jaraknya 500 tahun perjalanan. Di atas samudra itu ada malaikat yang menganggaplah malaikat yang mengawal, yang menjaga arasy. Karena arasy sedemikian agung dan mulianya ya, dijaga oleh malaikat yang malaikatnya sebesar apa? Dari tumit ke lutut. Dari tumit ke lutut malaikat itu sejauh jarak seperti jarak antara langit dan arasnya sebesar apa, Allahnya sebesar apa berarti. Dan ini masalahnya nih, tanpa tiang. Wa khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawunaha. Allah telah menciptakan lapisan-lapisan langit itu
bi goiri amadin, tanpa tiang. Harus digambarkan seperti tadi. Coba kita lihat ini langit-langit, plafon sebuah bangunan, bawah lantai, di atasnya itu kan langit-langit plafon. Kenapa plafon ini tidak jatuh? Kenapa plafon ini tidak runtuh? Karena ada yang menahannya, karena ada yang menyangganya. Nah, sementara kenapa langit yang 7 lapis itu tidak amruk, tidak jatuh menimpa bumi? Padahal tanpa. Nah, itu jadi yang membuat, mengkondisikan demikian itu siapa? Dari awalnya sudah menyebut Allah kan, khalaqas samawati, Allah menciptakan lapisan-lapisan langit di atas bumi, itu di atas bumi, di atas, kalau manusia kan melihat langit di atasnya, di atas bumi itu tanpa tiang, tapi langit itu tidak amruk, tidak runtuh, tidak jatuh menimpa bumi. Siapa yang bisa demikian? Coba ada manusia yang bisa membuat sesuatu yang melayang dan abadi lagi. Abadi itu anggaplah dari awal menciptakan. Andainya kalau Allah yang dipegang gitu oleh Allah, andai ini kita asumsikan demikian. Karena langit ini kan tanpa penyangga. Andai ternyata langit itu dipegang oleh Allah, jadi tidak runtuh. Mau sampai kapan? Emang Allah kuat? Kuat kalau Allah. Coba kalau yang lainnya, ya manusia kah atau apalah gitunya. Coba pegang benda ini nih supaya tidak jatuh. Berapa lama dia kuat? Dan itu sebetulnya bukan itu kan hanya asumsinya. Andai langit ini tanpa tiang tapi tidak amruk, berarti kan ada yang menahan sebetulnya. Lalu yang memegangnya, yang menahannya siapa? Andai kita asumsikan demikian, bahwa oleh Allah ini dipegang langit ini, jadi tidak amruk, tidak runtuh, tidak jatuh menimpa bumi. Kalau Allah kuat sampai kapanpun nggak akan pegal, itulah. Tapi kemahakuasaannya bukan demikian betul-betul dipegang. Ya itulah salah satu kemahakuasaan Allah, menciptakan langit tanpa tiang tapi tidak amruk. Jadi sekali lagi ini ya, itulah salah satunya kemahakuasaan Allah. Allah itu membuat langit-langit bagi dunia ini tanpa tiang tapi tidak amruk. Selain Allah nggak akan ada yang bisa. Cobalah manusia membuat sesuatu yang melayang tidak amruk. Wah, ya tuh contohnya. Itu drone misalnya, kuat berapa lama? Ya drone kan bisa diam, itu kan melayang. Kuat berapa lama? Paling hitungan menit, banyak baterai, langit memual. Nah, langit nggak akan seperti itu. Ya misalnya kan ini kan manusia bisa membuat sesuatu yang melayang. Ini kalau sekarang kan contohnya drone kan melayang, bahkan bisa diam gitu ya. Sehingga banyak digunakan dalam apa namanya berbagai keperluan. Nah, drone itu sampai perang saja pakai drone sekarang. Kan bisa membuat itu drone itu diam, itu melayangnya, tapi mau berapa lama? Sampai berapa lama? Coba langit sekarang sampai hari ini sudah berapa lama langit itu ada? Ya langit itu sudah berapa lama sih langit? Keberadaan langit itu sudah berapa lama? Sejak Allah menciptakan langit itu sampai hari ini masih demikian, masih sama. Tanya ayat ini di awal ini ya. Allah menerangkan ini salah satu kemahakuasaan Allah, yaitu menciptakan langit-langit, 7 lapis langit itulah plafon dari dunia, dari bumi, di mana internet jadi internet di mana langit-langit itu tidak amruk, tidak jatuh menimpa bumi, padahal tanpa tiang. Dan yang mampu demikian pastilah itu hanya Allah. Bahkan ukuran langitnya pun drone mah letik atuh. Nah, kalau langit seberapa besar?
Ternyata sampai situ dulu nih, baru sebagian nih. Baru sampai sana, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah apa namanya, berkemampuan. Allah Maha Kuasa menciptakan 7 lapis langit yang ukurannya bukan raksasa lagi, apalah sebutannya gitu ya. Sedemikian besarnya itu sebagai langit dari dunia. Allah menciptakan 7 lapis langit itu tanpa tiang, tapi sampai hari ini masih kokoh, sampai hari ini tidak runtuh dan amruk menimpa bumi. Padahal tanpa tiang. Ini ditonjolkan nih di sini nih, di ayat ininya, bigoiri amadinnya ditonjolkan oleh Allah tanpa tiang. Allah membuat langit itu tanpa tiang. Nah, tapi tidak runtuh, amruk lah menimpa bumi. Dan manusia bisa menyaksikan itu. Mana coba lihat, emang ada tiangnya? Enggak ada. Manusia bisa menyaksikan ya. Manusia bisa melihat kan, apa ada gitu tiang langit kan? Enggak ada. Memang tanpa tiang, ayat ini menyebutkan. Dan yang bisa demikian itu hanya Allah